Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Waalaikumsalam teman-teman. warahmatullahi. Pada kesempatan kali ini kita akan menampilkan hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Sebelum mulai kita doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, mudah-mudahan diberi kelancaran. Doa mulai. Selesai. Untuk kesempatan kali ini masing-masing kelompok akan diberikan waktu 3 menit, maksimal 5 menit. Untuk kelompok pertama, kami silakan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Fitri Susilawati. Saya izinkan untuk memaparkan materi kelompok kami dengan topik dasar pembentukan etik dan moral. Di mana di sini ada outline sejarah dan pengertian etik. Sejarah awalnya etik ini adanya sejak tahun 1724, di mana di sini terjadi yang namanya suatu peristiwa adanya zaman heteroseksual dan homoseksual di sini. Jadi ada seorang penulis juga yang membuat bukunya dan kemudian dipenjara karena membahas tentang homoseksual. Ini dari sejarahnya. Untuk teori dan prinsip dari etik itu sendiri ada 8 prinsip yang kita ketahui seperti autonomi, veracity, fidelity, confidentiality, dan lain sebagainya. Untuk teori-teori di sini ada teori kebijakan juga, ada teori teologi, di mana teologi itu artinya teori yang membahas tentang baik buruknya. Ada teori utilitarisme juga, teori ekoisme juga. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pembentukan etik di sini bisa karena adanya etik-etik tadi tersebut seperti justice atau keadilan, otonomi, kejujuran atau veracity, ketaatan. Untuk masalah jenis etik dan dilema etik di sini adanya suatu suatu penjelasan terkait jenis etik. Jadi etik-etik itu berdasarkan sumbernya ya. Sumbernya itu kayak misalnya ada teori etiologis. Pak, mohon izin ini udah mau habis ya waktu 10 menit ya. Kita mau ulang dulu nggak? Ya, terus. Ya, etika filosofi juga di sini. Etika filosofi. Nah, etika filosofis ini terbagi menjadi dua juga. Ada etika empiris, dia berdasarkan ilmu ya, sesuatu keadaan yang nyata, dan etika non empiris yang terjadi pada adanya tanda masalah. Dan ada etika juga berdasarkan lingkungan, dibedakan menjadi etika individual. Individual artinya berarti etika yang didasari karena kewajiban diri sendiri. Sedangkan kalau etika sosial itu berhubungan dengan masyarakatnya. Ada etika juga berdasarkan cakupannya khusus. Khusus artinya ini prinsip-prinsip bagaimana di dalam kehidupan. Kalau untuk umum berlaku bagi manusia atau berdasarkan interaksi di lingkungan. Untuk etika berdasarkan jenisnya ada etika normatif dan etika deskriptif. Terus untuk sejarah pengertian dari moral sendiri di sini sejarah sejarah pengertian moral kita ketahui dulunya ini ada sebentar. Untuk sejarah dan moral, kita masuk ke materinya, ada tahap-tahapan juga moral. Jadi dalam bahasa Yunani itu atau bahasa Latin, moral itu berasal dari kata mores pada tahun 2250 tahun 2500 tahun yang lalu. Jadi moral itu dilahirkan dari ahli filsafat akibat rusaknya tatanan perilaku di Yunani. Jadi Ya, di masa lalu itu waktu habis. terdapat perbedaan seperti itu. Ya, Eh, baik. Terima kasih Sudah cukup, Mbak. moderator. Ya. Berikutnya ke kelompok kedua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Baiklah, kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang etika kepedulian yang terdiri dari saya, Elvira Juma, dan Anita Wahyuni. Di sini outline-nya ada definisi tentang etika kepedulian, hubungan etika kepedulian dan keperawatan, dan aplikasi etika kepedulian dan praktik keperawatan. Untuk etika kepedulian itu sendiri, ada yang memperkasainya adalah Carol Gilingan, mempunyai pendapat bahwa etika kepedulian sebagai moralitas perempuan di mana digambarkan etika perempuan dan
itu membangun relasi antar individu. Gilligan juga mengemukakan bahwa pandangan moral kepedulian merupakan suatu karakteristik perempuan. Minta maaf, izin Mbak Fitri, Ya. udah kelewat di atasnya, masih di atas ya, masih di atas Pak. Kemudian hubungan etika kepedulian dengan keperawatan, di mana etika kepedulian itu memberikan konfirmasi dari argumen yang muncul pada peneliti berbasis asuhan dan konseptual teoritis ke dalam praktik keperawatan, serta penjelasan tentang kesulitan etis yang dihadapi perawat dalam konteks pelayanan kesehatan yang didominasi oleh medis. Perawat saling menghargai pentingnya kepedulian sebagai dorongan moral untuk bertindak, tetapi secara tidak khusus menghubungkan nilai yang satu dengan pemikiran abstrak atau prinsip-prinsip moral untuk berespon secara etis dalam dilema konkret tertentu. Di sini perawat juga berpendapat bahwa mereka memahami secara baik sentralitas dari kepedulian yang ditekankan pada pemenuhan kebutuhan klien melalui hubungan tertentu, tetapi perawat juga mengalami kesulitan moral dalam prakteknya. Ketika kepedulian dalam keperawatan singkatnya adalah sebuah etika di mana suatu situasi moral didefinisikan bukan dari hak dan tanggung jawab, tetapi dalam hubungan perawatan yang seringnya berada dalam tantangan konseptual. Jadi bentuk aplikasi kepedulian dalam keperawatan di situ, perawat mengidentifikasi dan mengetahui kebutuhan pasien dengan memberikan perhatian secara perhatian melalui asesmen keperawatan. Perawat memperlakukan pasien sebagaimana yang kita perlakukan. Perawat dengan penuh tanggung jawab memberikan respon kepada pasien tersebut. Perawat merespon kebutuhan pasien melalui implementasi keperawatan yang diberikan secara kompeten. Perawat memberikan nilai apakah kebutuhan pasien tersebut sudah dipenuhi, apakah tidak. Kemudian perawat menyadari akan adanya hubungan interaksi perawat dan pasien. Perawat memahami kondisi emosional psikologis pasien. Dan yang terakhir, bahwa perawat menyediakan ruang untuk pasien dalam memutuskan yang menjadi pilihannya dalam perkembangan kesehatannya. Terima kasih. Ya, waktu habis, cepat. Silakan ke kelompok 3. Terima kasih. Perkenalkan, saya Wahadi dari kelompok 3. Kali ini akan menyampaikan tentang keperawatan sebagai profesi. Di sini outline-nya adalah pertama pengertian profesi keperawatan, kemudian ciri-ciri profesi dan dimensi, ketiga keperawatan sebagai profesi, keempat etika profesi dan kontrak sosial, kelima kode etik profesi, kemudian kode etik keperawatan dan organisasi perawatan di dalam dan di luar negeri. Langsung saja, ya. Ini pengertian profesi keperawatan, bahwa profesi keperawatan merupakan suatu pekerjaan yang memiliki peranan penting di dalam kehidupan manusia karena perawatan yang memberikan pelayanan perawatan baik kepada individu, keluarga, dan komunitas, di mana pelayanan perawatan yang diberikan berdasarkan pada cita-cita yang luhur, niat yang tulus untuk keselamatan dan kesejahteraan umat manusia, tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, warna kulit, umur, jenis kelamin, aliran politik, dan agama yang dianut, serta kedudukan sosial. Itu sebagai pengertian profesi perawatan. Nah, kemudian kenapa kita sebagai perawat itu dikatakan profesi? Ini ada beberapa ciri profesi, ya. Salah satunya adalah didukung oleh ilmu yang sesuai dengan bidangnya. Jadi kita sebagai perawat ada keilmuannya. Kemudian juga untuk menjadi perawat itu juga melalui proses pendidikan, ya. Ada D3, ada profesi nurse, ada bahkan sekarang ada nurse spesialis. Kemudian juga di dalam perawatan ada yang namanya etik. Kita diatur bagaimana kita berperilaku, kita harus melakukan pelayanan yang beretika seperti itu. Kemudian juga ada peraturan yang mengatur. Jadi keperawatan sendiri sudah ada undang-undangannya, yaitu Undang-Undang Keperawatan Nomor 38 gitu, tahun 2014. Nah, ini alasannya. Jadi, apakah keperawatan sebagai suatu profesi? Iya, jawabannya adalah iya. Berdasarkan Undang-Undang tahun 38, Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014 tentang perawatan. Kemudian juga ada Permenkes Nomor 26 tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 2014. Oke, ini alasannya kenapa profesi ada body knowledge, kemudian berbasis pendidikan pada keahlian tinggi, memberikan pelayanan melalui praktek dalam bidang profesi, memiliki organisasi, ada ekonomi, dan sikap altruistik. Nah, makanya kita sebagai perawat
bisa dikatakan sebagai profesi. Nah, tentunya sebagai profesi, mari kita tunjukkan keprofesian kita kepada masyarakat. Gitu. Juga menjaga nama baik kita, nama baik profesi kita di depan semua masyarakat. Jangan sampai kita ketika memberikan pelayanan, kita masih memandang latar belakang suku, agama, ras, dan golongan. Waktu habis. Jangan sampai. Oke, terima kasih itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kelompok 4. Baik, terima kasih. Sekarang giliran kelompok FG4. Kak, mohon izin tadi slide-nya yang dibahas yang ini juga ya. Boleh di stop dulu. Jadi di kelompok 4 membahas tentang kode etik keperawatan, di mana kode etik keperawatan itu sudah dibahas di Permenkes nomor 49 yang membahas bahwa komite keperawatan setidaknya terdiri dari tiga orang, ketua, sekretaris, dan subkomitenya. Subkomitenya itu tercakup menjadi subkomite disiplin dan disiplin profesi, subkomite kredensial. Boleh slide kayak yang di atas. Kemudian di mana boleh maju dulu slide-nya. Ini mana nih? Lanjut ke atas. Siap-siap kelompok berikutnya. Ya, satu lagi. Ini lanjut untuk yang komite keperawatan kode etik menurut Ana. Lanjut Kak ke bawah. Di sini ada 9. Kemudian ada juga yang membahas tentang ICN, di mana komite intinya adalah kode etik keperawatan ANA maupun ICN dan PPNI, semua intinya sama, adalah bagaimana perawat itu mengatur tingkah lakunya dan tindak tanduknya itu mulai dari bagaimana hubungannya dengan antar profesi, kemudian masyarakat, pasien, dan juga lingkungannya. Lanjut ke slide yang di bawah. Di sini ketentuan yang dari ANA. Waktu habis, Mbak. Silakan nomor berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya dari kelompok 5, kami silakan untuk memaparkan hasil diskusinya. Waktu 3 menit, maksimal 5 menit dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anyong Said dari kelompok FG5. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan terkait dengan topik etik dan standar etik dalam keperawatan. Ya, berbicara etik dan standar etik keperawatan, maka kita tidak bisa lepas dari apa itu moral dan etik yang sudah disampaikan oleh teman-teman dari kelompok 1 dan kelompok 2 tadi ya. Ya. Nah, ini prinsip etik dan faktor-faktor pengaruh etik. Jadi prinsip etik keperawatan itu terdiri dari non maleficent yang sudah disampaikan tadi. Saya nggak usah ulang lagi, naik. Otonom, naik. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan etik itu terdiri dari agama, adat istiadat, kemudian faktor sosial, naik lagi, faktor legislasi dan keputusan yuridis, yang kemudian faktor pendanaan, faktor pekerjaan, ya, kemudian faktor yang mempengaruhi hubungan pasien dan perawat. Nah, faktor yang mempengaruhi hubungan pasien dan perawat ini yang pertama adalah kepercayaan, di mana kepercayaan itu dibangun oleh perawat. Jadi perawat itu harus jujur, kemudian disiplin terkait dengan apa yang dia sudah ditugaskan. Kemudian ada harga diri. Jadi setiap tindakan atau apapun yang dilakukan oleh pasien, maka tentu kita tidak boleh lepas dari yang namanya privasi pasien. Kemudian ada advokasi. Advokasi di sini
itu perawat mampu mengidentifikasi, ini advokasi ya, advokasi itu perawat mampu mengidentifikasi kemampuan pasien yang lebih terpenuhi. Jadi yang kebutuhan yang belum terpenuhi itu perawat harus mampu mengidentifikasi. Kemudian ada dilema etik, di mana dilema etik sendiri merupakan hal yang dapat mempengaruhi pelayanan perawat di rumah sakit, di mana perawat diharapkan dengan konflik antara nilai-nilai kepercayaan, tindakan benar, salah, dan terkadang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku. Ya, dilema etik sendiri terdiri dari hal-hal yang bisa sering terjadi, itu ada agamanya, hubungan perawat dan klien, hubungan perawat dan dokter, kemudian pengambilan keputusan, faktor-faktor penyelesaian dilema etik itu sendiri terdiri dari pengungkapan perasaan, diskusi dengan orang lain, melakukan tindakan moral, penerimaan tanpa syarat, dan berpikir positif. Ini menurut Khalid. Kemudian langkah-langkah, lanjut aja, langkah-langkah dalam menangani dilema etik. Yang pertama, harus dikaji apa masalah yang ditimbulkan. Jadi yang pertama itu kaji dulu, analisa data tentang situasi, kemudian identifikasi masalahnya dari dua sudut pandang. Jadi jangan kita ambil identifikasi persoalan dari satu sisi. Kemudian merencanakan apa yang perlu diselesaikan dan kemudian menyelesaikan masalah yang sudah kita identifikasi dan kemudian dievaluasi dan selanjutnya memberikan keputusan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Lanjut, ini sudah teoritas Satu menit lagi. Ya, lanjut di standar. Jadi untuk standar etik itu sendiri untuk keperawatan tidak terlepas dari 5 hal. Yang pertama pengkajian, diagnosa, intervensi, dan implementasi dan evaluasi. Jadi perawat itu untuk terkait dengan standar keperawatan tidak boleh terlepas dari 5 prinsip tadi. Jadi pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, dan pelaksanaan evaluasi. Kemudian iya, jadi naik. Nah, ini tahap penerapan. Sebentar yang tadi dulu. Ya, penerapan etik discussion making in nursing. Yang pertama itu tahap klarifikasi dilema etik. Melakukan identifikasi terhadap keraguan pasien, di mana keputusan operasi sangat cepat dan membutuhkan keyakinan pasien terhadap tindakan operasi dan perawatnya. Yang kedua itu mengumpulkan data tambahan. Yang ketiga, identifikasi pilihan, di mana memberikan edukasi beberapa kemungkinan kepada pasien apabila dilakukan atau tidak dilakukan operasi. Waktu habis. Ya, terima kasih. Jadi itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami kembalikan ke moderator. Terima kasih. Ya, demikian teman-teman hasil dari 5 kelompok yang sudah memaparkan hasil diskusinya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam pertemuan yang akan datang. Selamat sore. Selamat sore.